Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Idul Salal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu taala. Masih membahas tentang masalah sujud tilawah dan sujud syukur nanti. Hadis ke 276. Nah, silakan dibaca. Setelah kalau musannif rahimahullahu taala wa anhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi sujud dengan surat An-Najm rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bawahnya dibaca sekalian soalnya sama-sama An-Najm. Hadis nomor 277 wa an Zaid dan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, aku membaca ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi An-Najm, surat An-Najm, falam yasjud fiha, maka tidak sujud di dalamnya. Muttafaqun alaih. Baik. Bismillah, kita lanjutkan hadis ke-276. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa anhu dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi sujud bin najmi yaitu pada surat An-Najm, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu, di ayat terakhir surat An-Najm. Ya, di ayat terakhir surat An-Najm. Nah, yang dimaksud sajadah di sini adalah sujud tilawah. Ya, sujud tilawah pada surat An-Najm, yaitu di akhir surat. Dan hadis 277 kita baca sekalian karena masih membahas tentang sajadah di surat An-Najm. Wa an Zaid bin Thabit, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qara'tu 'ala nabi, aku membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najma, surat An-Najm, falam yasjud, lalu beliau tidak sujud fiha padanya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka dua hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, termasuk disunahkan sujud tilawah adalah ayat sajadah di surat An-Najm. Dan itu dari hadisnya Ibnu Abbas. Ya, dari hadisnya Ibnu Abbas. Karena di situ disebutkan bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, beliau sujud pada surat An-Najm. Dan ayat sajadah di surat An-Najm adalah di ayat terakhir, di bagian terakhir dari surat An-Najm. Pelajaran kedua dari dua hadis ini, ya, pelajaran kedua dari dua hadis ini. Baik. Hadisnya Zaid bin Thabit itu memberikan faedah apa? Memberikan faedah bahwasanya hukum daripada sujud tilawah itu adalah sunnah. Hukum daripada sujud tilawah itu adalah sunnah. Mengapa? Karena kalau misalkan itu adalah satu hal yang wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meninggalkan hal yang wajib. Tapi di hadisnya Zaid bin Thabit disebutkan, beliau mengatakan, aku membaca surat An-Najm. Maksudnya surat An-Najm sampai selesai. Dan Nabi tidak sujud ketika bacaan surat An-Najm itu. Maka itu menunjukkan bahwasanya ya sujud tilawah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan itu adalah pendapat jumhur daripada para ulama. Mengatakan bahwasanya sujud tilawah hukumnya sunnah. Baik. Kemudian lanjut hadis berikutnya. Hadis nomor 278. Wan Khalid bin Ma'dan dan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, fudilat, diberi keutamaan suratul haji, surat al-hajj bisa jadataini, dengan dua sujud. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud fil marasili dalam marasil, dalam kitab Marasil. Marasil jeneng kitab. Dalam kitab Marasil. Warahu Ahmad, dan hadis riwayat Ahmad, wa Tirmidzi dan Tirmidzi mausulan, secara mausul. Min hadits Uqbah, dari hadis Uqbah bin Amir wa zada, dan menambahkan faman lam yasjudhuma, maka barang siapa yang tidak melakukan sujud dua sujud itu,
fala yaqra'ha, maka tidak membacanya. Wa sanaduhu, dan sanadnya dhaifun dhaif. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qala, hadis yang berikutnya hadis 278. Wa an Khalid bin Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan fuddilat, diberi keutamaan suratul haji, surat al-hajj, bisa jedata ini dengan dua sujud, maksudnya dengan dua ayat sajdah. Kalau kita buka surat al-hajj itu ada dua kali ayat sajdah, ya, ada dua kali ayat sajdah, ya. Baik. Dan beliau dan Ibnu Hajar mengatakan rawahu Abu Dawud fil marasil. Jadi Imam Abu Dawud itu selain punya kitab Sunan Abu Dawud yang terkenal, beliau punya kitab namanya Marasil. Marasil itu kumpulan hadis-hadis yang mursal. Ya, kumpulan hadis-hadis yang mursal. Ya. Jadi hadisnya itu dari tabi'in langsung Nabi. Dari tabi'in langsung Nabi. Atau ada cacat dalam rawinya. Ya. Nah, di sini siapa namanya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil. Tapi sebenarnya dalam Sunan Abu Dawud hadis ini pun ada. Tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar cuma menyebutkan bahwanya Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Marasil. Ya. Sebenarnya di dalam Abu Dawud juga ada, ya, dalam Sunan Abu Dawud. Ala kulli hal, wa rawahu Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan, wa Tirmidzi, dan juga Tirmidzi, mausulan, secara mausul. Mausul itu maksudnya bersambung. Maksudnya apa? Bersambung. Sanadnya bersambung. Karena tadi mursal, hadis mursal itu hadis yang terpotong dari tabi'in langsung kepada Nabi, atau mungkin ada potongan yang lain. Nah, di sini diriwayatkan secara mausul, berarti tersambung semua sanadnya. Min hadits Uqbah ibni Amir, dari hadisnya Uqbah bin Amir. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya sama seperti di awal tadi. Wazada, dan ditambahkan faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Ya. Faman, maka siapa, lam yasjudhuma, yang tidak sujud di dua ayat sajdah, huma kembali kepada dua ayat sajdah. Maksudnya kata Nabi, barang siapa yang enggak sujud di dua ayat sajdah, fala yaqra'aha, maka hendaknya dia enggak baca surat Al-Hajj. Ha kembali pada suratul Hajj. Ya, jadi ha itu kembali pada surah sajid. Yasjud huma kembali pada sajdatain, dua ayat sajdah. Wa sanaduhu dhaifun, dan sanadnya didhaifkan, dianggap dhaif oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Al-Qulihal, dua hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama, termasuk ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah adalah dua tempat dalam surat Al-Hajj. Jadi ayat sajdah di surat Al-Hajj itu juga disunahkan untuk sujud tilawah. Baik. Kalau misalkan ada yang mengatakan, ya, hadisnya dhaif, sanadnya dhaif, kan di sini akhirnya apa? Ditutup sama Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan katanya wasanaduhu dhaif. Yang pertama, hadisnya mursal karena Khalid bin Ma'dan ini, Khalid bin Ma'dan, hadis yang Khalid bin Ma'dan tabi'in. Jadi bukan sahabat itu ya, bukan sahabat. Khalid bin Ma'dan tabi'in, tapi langsung mengatakan Nabi SAW begini dan begitu. Ya. Dinisbatkan kepada Nabi. Baik. Nah, kalau yang riwayatnya nyambung sanadnya dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir sahabat. Ya, maka kan didhaifkan oleh didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka bagaimana kok hadis dhaif dianggap di sini? Mari kita katakan, ya, beberapa kali juga kita sampaikan bahwanya dalam fadhail amal, ya, dalam fadhail amal, dalam hal-hal yang sifatnya sunnah gitu ya, sifat sunnah, maka hadis dhaif bisa diamalkan. Hadis dhaif bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan kaidah umum dari syariat. Apalagi dalam sujud tilawah ini ada riwayat-riwayat yang lain, ya, dari para ulama, meskipun itu mungkin bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para ulama yang lain yang mengindikasikan bahwasanya di surat Al-Hajj itu dua ayat sajdahnya ya memang digunakan untuk sujud tilawah, digunakan untuk apa, sujud tilawah. Jadi tetap diamalkan meskipun hadisnya apa, dhaif. Baik, kemudian pelajaran yang kedua, sabda Nabi SAW, faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Siapa yang enggak mau sujud di dua ayat sajdahnya, maka jangan baca surat Al-Hajj.
Maka maksudnya ini orang bukan dilarang untuk membaca surat Al-Hajj. Tapi ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang yang melewati ayat sajdah hendaknya dia sujud. Hendaknya dia sujud. Ya. Jadi bukan artinya pas darus ya. Kemudian mari maca surat Al-Hajj loncati terus lewat Al-Hajj. Kemudian kenapa gak maca surat Al-Hajj? Soalnya aku gak ada sujud. Ya, bukan seperti itu. Ya, terlalu tekstualis. Jadi maksudnya di sini maknanya Nabi itu kalau baca surat Al-Hajj hendaknya apa sujud. Ya, hendaknya sujud. Baik. Kemudian berikutnya hadis 279. Wa Umar radhiyallahu taala anhu, dan dari Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna sebenarnya kami namurru bis sujudi. Namurru ini melewati. Kami melewati bis sujudi dengan sujud. Faman sajada, maka barang siapa yang sujud, faqad asaba. Ini kenapa? Asaba sudah tepat. Maka sungguh telah tepat. Sudah tepat. Waman lam, dan barang siapa yang tidak waman lam yasjud, maka barang siapa yang tidak sujud, fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa fihi, dan dalamnya innallaha, sebenarnya Allah taala yang Maha Tinggi, lam yafrid, tidaklah tidaklah mewajibkan sujud illa kecuali an-nasya'ani, maksudnya yang dikehendaki. Kecuali apa yang kita kehendaki. Wa fil muwatta, dan ini disebutkan dalam al-muwatta. Baik, hadis berikutnya hadis 279. Qala wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna namurru bisujud. Inna, sungguhnya kami, namurru melewati bisujudi dengan ayat sajdah. Faman sajada, maka siapa yang mau sujud, faqad asaba, maka dia sudah tepat. Maksudnya benar. Wa man lam yasjud, dan siapa yang tidak sujud, fala isma alaihi, fala, maka tidak ada isma, dosa, alaihi, atasnya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi, dan di dalam hadis ini ada tambahan, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam yafrid, tidak mewajibkan as-sujuda, sujud tilawah. Nah, secara jelas, tapi ini dari sahabat Umar. Bukan kalamnya Nabi, tapi sahabat Umar. Innallaha ta'ala lam yafrid as-sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tidak mewajibkan, tidak memfardukan sujud tilawah, illa, kecuali an-nasya'a, kita yang menginginkan. Kita yang maksudnya ya, kecuali kalau kita memang mau mengerjakan ya silahkan. Tapi secara hukum dia tidak fardu. Wahwa, dan riwayat ini yang tambahan terakhir itu fil muwatta'i, dalam kitab al-muwatta'. Kitab al-muwatta' kitabnya Imam Malik. Baik. Maka di sini memberikan satu pelajaran. Ya, secara jelas bahwasanya sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan hadis ini menguatkan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya yang hadisnya Zaid bin Thabit, aku membaca surat An-Najm, Nabi ternyata nggak sujud. Itu Nabi kan nggak mengatakan, tapi secara tindakan itu memberikan isyarat bahwasanya memang nggak harus sujud di situ. Tapi kalamnya, ucapannya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ini memperjelas bahwasanya memang sujud tilawah itu nggak wajib, dia hanya sunnah. Maka hadisnya Nabi, ya, riwayat dari Nabi itu isyarat kalau ucapannya sahabat Umar itu menguatkan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Oke. Nah, terus hadis 280 wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u alaina, membacakan atas kami Al-Qur'an. Faida, maka apabila marwa bis sajdati, melewati ayat sajadah, kabbara, bertakbir, wasajada, dan bersujud, wasajadana, dan kami pun juga bersujud, ma'ahu, bersama beliau. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, bisanadin fihi linun, dengan sanad yang di dalamnya adalah sanad apa lin? Lin itu lemah, ada kelemahan. Dengan sanad yang ada kelemahan.
Baik. Hadis yang berikutnya hadis 280. Qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca alaina kepada kita Al-Qur'ana Al-Qur'an. Fa idza maka apabila marra beliau lewati bisa jedati dengan ayat sajadah. Maksudnya ketika beliau membaca ayat sajadah, kabaro maka Nabi bertakbir. Wasajada dan beliau sujud. Wasajadna ma'ahu dan kita pun sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi lainun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud ya dengan sanad yang di dalamnya ada sedikit kelemahan. Ya, sedikit ada kelemahan. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, termasuk hal yang disunahkan ketika sujud sahwi adalah bertakbir. Bertakbir terlebih dahulu. Ya. Jadi nggak langsung sujud. Ya, nggak langsung apa? Sujud. Tapi apa? Bertakbir. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ya, karena sujud sahwi itu disunahkan, disyaratkan juga ketika di dalam sholat. Nggak harus di luar sholat. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya, bahwasanya sujud tilawah disunahkan bukan hanya untuk yang membaca Quran, tapi juga yang mendengar. Ya, tapi juga yang mendengar. Jadi bukan hanya yang membaca, tapi juga yang mendengar. Sebagaimana tadi disebutkan, Nabi ketika membaca, Nabi kemudian lewat sujud tilawah, sujud ayat sajadah, kemudian beliau sujud, dan sahabat yang mendengarkan cuma dengar. Wasajadna ma'ahu, kata sahabat Ibnu Umar. Kami ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ada satu faedah mungkin di sini. Ada tambahan. Yang ketiga, para fuqaha menyampaikan termasuk syarat orang itu boleh sujud tilawah. Dri, celuk. Sing keras 15. Tak kelarangan lah, 10.000 aja. 15 deh. Enggak tahu 5.000, ya semuanya 15. Baju ini beras. Apa mau nggak ngomong lali sih. Orang boleh sujud tilawah. Orang boleh sujud tilawah ya. Orang boleh sujud tilawah ketika mendengar bacaan. Ketika mendengar bacaan orang lain yang memang berniat membaca atau bermaksud membaca, ada qasad di situ. Maka misal kita nyetel YouTube murotal, terus maca surat Al-Alaq, ya, melewati ayat sajadah. Apakah kita disunahkan untuk sujud? Ya. Atau misalkan ya kita agamanya murotal kita putar kemudian melewati ayat sajadah. Apakah kita sujud? Maka di sini dari kaidah tadi tidak disunahkan untuk sujud. Ya. Tidak disunahkan untuk sujud. Kenapa? Karena itu adalah rekaman yang ketika diputar tidak ada maksud untuk membaca. Karena itu sesuai kita yang muter. Dia yang baca memang dari awalnya itu manusia. Cuma itu kan sudah lewat zamannya. Itu yang rekamannya. Maka tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Maka intinya bahwasanya ketika mendengar murotal atau rekaman-rekaman, maka tidak disunahkan sujud tilawah. Hal ini sudah disyaratkan sebagian fuqaha. Ya, misalkan kayak misalkan kayak apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hitami dalam syarah Mutasaratif, beliau menyampaikan kalau misalkan ada burung beo ya yang diajari untuk baca ayat sajadah atau dia hafal surat Al-Alaq, apakah dia ketika ada orang dengar burung beo tadi dia harus sujud enggak? Kenapa? Karena dia enggak ada maksud untuk membaca itu.
Enggak ada maksud. Maka bisa dikiaskan kepada murotalat yang semisal. Allah taala. Baik. Selanjutnya ya, 281. Wa Nabi Bakrah, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau idza apabila ja'ahu amrun, mendatanginya suatu perkara yasurruhu, yang membahagiakannya. Kharra, maka turun sajidan untuk sujud lillahi kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Rawal khamsah, hadis riwayat yang 5 illa kecuali An-Nasa'i, kecuali Nasa'i. Dibaca semua aja. Semuanya. Satu paket ini. Wan Abdurrahman, dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sajadan nabiyyu, Rasulullah bersujud sallallahu alaihi wasallam, fa atala, maka memanjangkan as-sujuda, sujudnya, kemudian rafa'a, mengangkat ra'sahu, kepala beliau, wa qala, dan beliau bersabda, inna, sesungguhnya Jibril atani, telah mendatangiku, fabasyarani, maka memberi kabar gembira untukku, fasajadtu, maka aku bersujud lillahi, untuk Allah, syukran, sebagai rasa syukur. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa shahahul Hakim, dan mensahihkannya Al-Hakim. Wan Bara, dan dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, anna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha, mengutus Ali ilal Yamani, ke Yaman, fadzakara, maka menyebutkan ya Ustaz. Al haditha, sebuah hadis, qala, berkata, fakataba Ali, kita boleh Ustaz. Iya, fakataba Ali, maka Ali menulis. Fakataba Ali, maka Ali menulis bi islamihim, dengan keislaman mereka, maka berkat dengan keislaman mereka. Falamma, maka ketika qara'a, membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca al-kitabah, tulisan itu. Kharra, beliau turun sajidan, untuk bersujud, syukran, untuk rasa syukur, sebagai rasa syukur lillahi, untuk Allah taala yang maha tinggi, ala dzalik, atas yang demikian itu. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi, wa asluhu, dan aslinya fil Bukhari, di dalam kitabnya Al-Bukhari. Wa asluhu, dan asalnya dalam Sahih Bukhari. Dan asalnya dari Sahih Bukhari. Baik. 3 hadis yang terakhir ini semuanya membahas sujud syukur. Hadis yang pertama dari Abu Bakrah. Qala, hadis ke-281. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau idza ja'ahu, ketika datang kepada beliau, amrun, suatu perkara, yasuruhu, yang membuat beliau senang. Kharra, beliau merunduk. Kharra itu menjatuhkan diri, tapi maksudnya di sini merunduk, sajidan, untuk sujud lillahi, pada Allah. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan yang 5. Hadis diriwayatkan yang 5. Yang 5 itu berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Ibnu Majah. Oh iya. Ahmad, Abu Dawud, ya, Ashabus Sunan yang 4 tambah Imam Ahmad. Illan Nasai, kecuali Nasai, berarti Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Nasai. Hadis yang 282. Wa an Abdurrahman ibn Auf. Hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Fa'atala sujuda, kemudian beliau memperlama sujudnya. Tsumma rafa'a, kemudian beliau bangun, atau rafa'a, mengangkat ra'sahu, kepalanya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna Jibril, Nabi mengatakan, bahwanya Jibril atani, telah datang padaku, fabasyaroni, kemudian memberi kabar gembira padaku. Fasajadtu lillahi syukron, maka saya sujud pada Allah syukran, sebagai bentuk syukur. Rawahu Ahmad wa shahhahul Hakim, hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis yang berikutnya, yang terakhir 283, itu hadisnya Bara' bin Azib. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atsa Aliyan ilal Yaman, mengutus Ali ke Yaman. Hadisnya masyhur ini ya, mengutus Ali ke Yaman. Makanya nanti di akhir disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, wa aslu fil Bukhari, asal kisahnya, kisah secara umum tanpa perincian riwayat ya, atau tambahan-tambahan lafaz. Secara umum, kisah umumnya itu ada di Sahih Bukhari. Ada kisahnya Nabi mengutus sahabat Ali ke Yaman. Mengutus sahabat Ali ke Yaman. Fadzakara al-haditsa, kemudian menyebutkan hadis secara utuh.
Qala, kemudian Bara bin Azib mengatakan, fakataba Aliun radhiyallahu ta'ala anhu bi islamin. Kemudian Ali menulis surat kepada Nabi dengan keislamannya ahlul Yaman. Him kembali pada orang-orang Yaman. Karena Ali diutus ke sana untuk dakwah. Ya. Falamma qara'a Rasulullah, ketika Rasulullah SAW membaca Alkitab, risalah itu Alkitab di sini maksudnya adalah surat, bukan kitab ini ya, hanya surat. Kharra sajidan, Nabi merunduk dan sujud syukran lillah, sebagai bentuk syukur pada Allah. Ala dzalika, atas hal itu. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Wa aslu fil Bukhari, dan asalnya kisah ini secara umum adalah dalam Sahih Bukhari. Baik, maka di hadis ini, 3 hadis ini ada beberapa faedah yang besar. Yang pertama, sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan itu satu hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan sujud syukur wajib. Sujud syukur hukumnya sunnah. Maka dalilnya adalah kesepakatan para ulama. Dan dia adalah disyariatkan gitu ya. Disyariatkan. Ya. Ya, yang ada memang ada khilaf tentang hukumnya, tapi nggak ada yang mengatakan sujud syukur wajib, nggak ada. Ya, nggak ada. Ada yang mengatakan dia sunnah, ada yang mengatakan dia mubah, gitu. Tapi nggak ada yang mengatakan dia wajib, nggak ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tentang waktu kapan orang sujud syukur. Sebagaimana dalam 3 hadis tadi dikisahkan, ya, tentang perkara yang membuat Nabi senang. Maka di sini para fuqaha mengambil satu kesimpulan, sujud syukur disunnahkan ketika mendapatkan satu kenikmatan yang jarang terjadi. Kenikmatan yang jarang terjadi. Dan juga terselamatkan dari bala. Ya. Kalau kenikmatan yang jarang terjadi, jelas di sini 3 hadis ini semuanya bicara tentang nikmat. Bala, mana ada Nabi selamat dari bala terus sujud syukur? Kias. Karena selamat dari bala adalah nikmat. Ya. Nikmat. Karena keselamatan nikmat. Ya. Makanya ya, misalkan ono kecelakaan, sak motor mati, misalkan. Kari siji awake dhewe tok. Nek wong Jawa ngarani blai selamat. Blai tapi selamat. Kenapa? Ada unsur kenikmatan di situ, keselamatan. Ya, keselamatan. Maka dikiaskan. Ya. Dan itu sifatnya umum, baik mau yang sifatnya duniawi seperti tadi, selamat dari kecelakaan, ya, atau mungkin mendapat kabar gembira istrinya hamil atau melahirkan dengan selamat, atau halal yang sifatnya sifatnya agama, kayak seperti Nabi tadi, ada kaum yang masuk Islam sujud syukur, bisa, ya. Bahkan para fuqaha menyatakan kalau misalkan kita melihat ada orang yang dia menunjukkan kemaksiatannya dengan bangga, kita boleh sujud syukur di hadapannya. Kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa. Jadi sambil membaca doa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpa orang itu. Dari merasa bangga dengan nasihatnya. Tapi para ulama memberikan catatan, para fuqaha memberikan catatan. Ya, selama tidak dikhawatirkan ada mudarat yang akan menimpa dirinya. Kalau misalkan ada mudarat buat dirasani wong, tak sebaiknya di rumah aja sujud syukurnya, jangan di depan gitu. Ya, tapi disunahkan sujud syukur ketika itu. Bahkan melihat kemaksiatan di hadapannya, dia terselamatkan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana tata caranya? Tata caranya, ya. Dalam riwayatnya Abdurrahman bin Auf, hadisnya Abdurrahman bin Auf, sujud syukur itu hanya sekali sujud. Sujud syukur hanya sekali sujud. Sebagaimana dalam riwayatnya Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan 2 kali sujud, ya, 1 kali sujud. Seperti sujud tilawah sama. Ya. Kemudian apa yang dibaca para ulama? Ya, bisa membaca doa
bisa membaca doa sholat ya, apa namanya, atau mungkin membaca doa-doa yang lainnya yang menunjukkan kesyukuran dia ya, menunjukkan kesyukuran dia. Jadi apakah boleh membaca doa-doa yang lain? Boleh ya, boleh membaca doa-doa misalkan memuji Allah ya, Allahumma laka sajatu wa laka raka'tu dan seterusnya misalkan, dan seterusnya. Baik. Demikian wallahu taala alam. Oke ya, terakhir. Kemarin kita sudah membahas tentang surat Shad. Ada ayat sajdah. Kan itu bukan sujud tilawah. Ya kan? Namun kalau di luar sholat tetap disunahkan untuk sujud, tapi dia bentuknya sebagai sujud syukur. Sujud syukur. Karena ada satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang ayat sajdah atau ayat yang membahas yang ada sujudnya Nabi Daud itu, wa kharra raki'an wa anab itu loh. Dan Nabi Daud kemudian kharra raki'an, merunduk rukuk dan kembali pada Allah. Maksudnya di situ adalah sebagai bentuk syukur, dan Nabi mengatakan wa huwa lana syukrun ya. Dan dia bagi kita sebagai bentuk syukur. Ala kulli hal, yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i shad itu sujudnya sujud syukur. Makanya ketika di dalam sholat nggak boleh sujud. Ya. Ya kemudian ya di sini keinget. Faedah terakhir, diharamkan sujud syukur dalam sholat. Diharamkan sujud syukur dalam sholat. Boleh. Ya sujud syukur dalam sholat. Kalau dia memaksa tetap melakukan dan dia tahu hukumnya, batal sholat. Karena dia menambahkan satu rukun, yaitu sujud. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.